Usahakan bertekad dengan sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Kalau mau buka tahu telur, ya tahu tek harus 100% masuk ke tahu tek. Keuntungan. Kalau awal-awal sih kadang-kadang nggak ada untung, Pak. Nggak ada untung? Masalah nggak untung? Ayo rek jagongan karo caci iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng lungono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo Rek, ketemu meneh nggone jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Tamu podcast saya hari ini adalah penjual makanan keliling dulunya. Dan beliau ini sekarang sudah menjadi jeragan. Nah, jeragan ini istilahnya ya punya suatu usaha. Tapi tetap seperti yang dulu kala. Kalau dulu keliling namanya masa kecil saya itu adalah tahu tek. Kenapa dinamakan tahu tek? Karena keliling yang namanya wajannya itu diketok-ketok teng. Nah, itulah sejarahnya tahu tek. Nanti kita akan kumpas tahu tek ini asalnya sebenarnya dari mana sih? Kalau lontong balap Surabaya, kalau rujak cingur Surabaya. Kalau tahu tek tentunya kita akan mengetahui dan ingin mengetahuinya kepada pelakunya yang beliau ini aslinya nanti kita tanya orang dari mana. Beliau ini adalah orang dari luar kota yang pergi ke Surabaya mencari pekerjaan dan mencari nafkah. Namanya adalah Bapak Mujayin atau yang terkenal dengan sekarang ini dengan tahu telurnya Pak Jayin tahu telur. Gimana Pak Jayin, sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Nah, Pak Jayin, saya mau tanya, Pak Jayin ini aslinya mana sih? Asli dari Bojonegoro, Pak. Asli Bojonegoro. Bojonegoro. Terus sejarahnya datang ke Surabaya dulu gimana? Coba ceritakan. Sejarahnya dulu awal-awal sih dari Bojonegoro ke Surabaya niatnya cari pekerjaan. Dari pekerjaan, nah, terus? Awal-awal kerja, terus ikut orang, terus bisa jual tahu tek dulu. Tetangga kontrak itu jualan tahu tek, terus ikut jualan. Ya. Sebelum jual tahu tek, masuk Surabaya, mencari kerja di Surabaya, yang pertama kali kerja apa dulu? Pertama kali kerja di proyek. Bangunan berarti ya? Oh. Proyek. Di proyek mana? Daerah Dharmausada, situ. Dharmausada Indah. Oh, waktu itu ya. Situ masih banyak, masih proses pembangunan perumahan daerah Dharmausada Indah. Jadi gencar-gencarnya pembangunan PT Sinar Galaksi. Nah, betul, PT Sinar Galaksi. Lah tinggalnya Pak Jayin di mana dulu? Di Jojoran Gang 1. Jojoran Gang 1 itu yang sekarang jalannya lebar itu ya? Bukan? Bukan. Yang jalannya lebar, yang dulu ada gedung biskupnya bukan? Bukan, itu Gang 3. Oh, itu Gang 3. Sebelah. Oh, sebelah ya Gang Sebelahnya Gang 1. Di situ kos atau gimana dulu? Dulu awal-awal ikut tetangga. Terus berjalan kurang lebih 1 tahun. Kos kontrak. Nah, tetangga yang diikuti juga orang Bojonegoro? Orang Bojonegoro. Kerjanya di proyekan juga? Kerjanya dulu dianya tukang itu, apa? Rombeng cari barang bekas. Rombeng? Tapi bukan cari, dulu kan jual beli barang bekas bangunan itu. Oh, itu jadi kayak sisa-sisa besi. Kalau dulu, kalau sekarang rombeng kan cari di sampah-sampah itu. Kalau dulu enggak, dia jual beli, menerima
jual beli barang bangunan yang sudah nggak laku itu. Oh. Sudah nggak digunakan. Itu orang Bojonegoro. Pertama kali Pak Jayan ikut. Nah, kerja di bangunan ikut siapa waktu itu? Ya ikut tetangga situ, daerah situ tukang. Oh ada tetangga situ. Tetangga tukang daerah Gang 1 situ. Tukang. Jadi ikut situ. Terus awal-awal ya tidur di tetangga itu. Terus kurang lebih 1 tahun baru bisa ngontrak. Lihat ngontrak itu tetangga jualan tahu tek itu. Pak Jayan di proyek ikut kerja di bagian bangunan atau kayu atau gimana? Bagian kulinya. Kuli Iya, bangunan ya? awal-awal kuli bangunan, Pak. Kuli bangunan. Ya itu nyekrop itu. Iya. Umur berapa waktu itu ya? Kurang lebih umur 18-an. 17-an. Ya. Kalau boleh tahu Pak Jayan ini terakhir menempuh pendidikan apa? S2, Pak. Maksudnya? SD SMP. Tepuk tangan. S2. Ya dari itu lumayan ya udah saat itu ya. Oh, iya. SMP. Pada saat lulus SMP terus langsung merantau ke Surabaya. Awal-awal sih rencana maunya ke Surabaya sambil kerja terus sambil sekolah rencananya gitu. Tapi ternyata yang kuasa nggak mengizinkan. Jadi ya kerja itu. Umur berapa ya? Umur 18, 17 ya. Iseng kerja. Masuk Surabaya tahun berapa sih? Tahun 88 akhir. 88 akhir udah masuk Surabaya. Terus ikut muli di proyekan. Bayaran berapa waktu itu mulai? 2.000 rupiah. 17,5. 1.750. Itu muli ya? Berapa tahun muli di bangunan? Enggak sampai tahun ya Pak ya 1 tahun kurang. 1 tahun kurang? Ya kurang lebih ya 8-9 bulanan. Gitu ya? Nah setelah selesai dan tidak nguli lagi di proyekan, Pak Jayan kerja apa? Ikut orang kerja di itu yang menerima jual beli rosokan itu. Oh di situ? Kurang lebih 3 bulan kalau nggak 4 bulan. Kerja ikut terima nimbang-nimbang. Nimbang-nimbang terus ngepat. Mila-mila. Oh kebetulan tetangga juga ya? Itu daerah Pucang sih. Oh, Pasar Pucang. Sudah nggak di Jojoran lagi ya? Sudah nggak di Jojoran itu. Tapi kerjanya di Pucang. Tinggalnya tetap Jojoran. Tinggalnya tetap Jojoran. Oh, gitu. Dulu berangkatnya jalan kaki Jojoran sampai Pucang. Itu memang di Pucang dulu memang banyak orang jual rosokan itu. Itu kalau nggak salah dekat sekolahan itu loh ya? Nggih. Sekolah SD. Nggih, itu sebelah baratnya pasar Pucang. Betul. Sebelah baratnya pasar, depannya sekolah SD Pucang. Dekatnya masjid. Di situ memang, dekatnya masjid. Di situ memang banyak orang-orang jual rosokan di bawah ya, ada yang di sepeda. Oh di situ ya. Berapa bulan di sana? Kurang lebih 3 bulan kalau nggak 4 bulan. 4 bulanan. Setelah ikut jual rosokan, kerja di mana lagi? Setelah jual rosokan, kan sudah nggak kerja di rosokan. Ikut di bangunan lagi. Oh ikut di bangunan lagi. Sambil ikut jualan tetangga itu. Oh, bangunan pagi sampai sore. Kalau malamnya ikut jualan tetangga itu. Malamnya ikut jualan tetangga. Kan tetangga jualan tahu tek. Tahu tek itu ya. Waktu ikut tetangga jualan tahu tek, itu Pak Jayan bagian apa ya? Ya cuma ikut itu Pak. Apa ya? Keliling. Ya kan awal-awal ikut keliling juga yang awal-awal ikut keliling, awal-awal ikut belajar masak, belajar goreng, terus ikut keliling. Nah habis gitu orangnya yang jual tahu tek pulang, saya gantiin gitu. Prosesnya awal-awal begitu. Jadi ngerneti dhisik. Nah, nggih. Ngerneti mulai goreng. Belajar nggih. Goreng tahu. Mulai goreng ya pokoke goreng kerupuk, goreng tahu, bikin petis. Oh, petisnya bikin? Nggih. Bikin sendiri nggak beli? Nggih, petisnya beli di pasar terus kan dimasak lagi ya. Oh, diolah lagi ya? Ditambahin lagi ya? Tambahin bumbu lagi. Oh, sambil juga ikut hidrono keliling? Ikut keliling. Itu sampai berapa lama?
Iya, enggak lama sih Pak. Iya, enggak sampai 1 bulan Pak kalau ikuti keliling. Gitu ya. Mm-mm. Kelilingnya mana saja kelilingnya? Ya daerah Dharma Husada Indah awal kalau sore kalau kurang dari jam 9 biasanya di perumahan Di Dharma perumahan? Husada Indah. Dharma Husada Indah itu ya. Kalau habis itu jam 9 di atas jam 9 masuk kampung Jojoran. Oh. Masuk Sombong Jojoran. Keliling kampung-kampung itu. Itu kalau salah ikut RW 3 nggak salah ya. RW berapa itu? RW 12. RW 12 ya. Yang sekarang yang saya tempati RW 12. Kalau yang di Gang 1 itu RW berapa? Bukan RW 3. Kurang jelas Pak. Ya. Pak Jayan, keliling waktu orangnya pulang. Pak Jayan ngiderno sendiri dagangannya. Ya toh. Apa nggak ditanya sama orang-orang pelanggannya yang punya itu? Masalah dulu yang keliling kan banyak Pak. Enggak. Jadi nggak titen ya ngomong. Ya dulu satu kontrakan itu kan ada 3 rombong, 4 rombong, jadi joinan gitu apa kalau kontrak itu. Oh. Nggak, sebenarnya Taudek itu asal mulanya dari mana sih? Kalau menurut cerita saya sendiri juga nggak tahu. Aslinya dari Lamongan, Pak. Karena yang jual banyak orang Lamongan. Dulu emang katanya dari Lamongan. Asli dari Lamongan. Jadi Taudek, soto, terus apa lagi itu dari Lamongan, banyak orang Lamongannya ya? Apa nasi goreng? Nasi goreng kayak dari Lamongan. Iya, nasi goreng yang soto Lamongan. Soto Lamongan. Oh, gitu ya. Nah, tahu campur Lamongan. Tahu campur juga itu kan dari Lamongan juga ya. Kebetulan yang diikuti Pak Jayan orang Lamongan itu, yang jual Taudek itu. Yang saya ikuti dulu orang Gresik. Orang Gresik. Orang Balung Panggang Gresik. Itu Taudek yang keliling itu pakai jeragan nggak sih? Artinya pakai ada bosnya nggak sih? Atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri dulu. Dulu sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Jadi satu rombong punya orang satu gitu. Oh, jadi dia nggak setoran enggak ya? Nggak. Itu dulu yang tetangga saya nggak setoran, cuma punya sendiri, rombongnya punya sendiri. Cuma saya punya tetangga beda alamat, daerah Mojonya. Itu ada juragannya. Ada juragannya. Jadi dia punya rombong berapa, terus ambil anak buah gitu. Dikelilingkan. Jadi ngitungnya rombong. Per rombong. Per rombong. Oh, dia setoran. Setoran rombongnya lah ya Pak. Setoran rombongnya. Cuma kalau belanjanya belanja sendiri. Oh, belanja sendiri. Istilahnya cuma sewa rombong. Sewa rombong. Ya. Setelah ikut orang dan mempunyai pengalaman untuk memasak ini ya, ini tahu telur ini, Pak Jayan timbul keinginan untuk berdikari sendiri pada saat itu. Pada saat itu sih awal-awal sih nggak punya Pak. Terus? Cuma dengan berjalannya waktu, kok lama-lama ada hasil, bisa pokoknya ada hasil lah. Terus dikembangkan rasanya gimana biar bisa lebih beda dengan yang lain gitu. Jadi bumbu ini emang diproses, dimodif sendiri lah. Memang beda dari yang Taudek yang lain gitu. Enggak, pada saat awal mau jualan sendiri, itu kan mesti nyelengi duit dhisik. Nggih. Nyelengi duit gawe rombonge, ya gawe tuku bahane, ya ta. Itu apa yang pertama kali Pak Jayan bisa membuat seperti itu? Kalau yang saya alami dulu gini Pak, awal-awal emang pakai rombong itu, terus ya, pakai rombong dari tetangga itu, terus habis itu nyelengi lah, nyelengi terus bikin rombong. Bikin rombong sendiri. Rombongnya ya nggak bagus-bagus kayak sekarang Pak. Rombongnya pokok bisa jalan buat jualan gitu. Iso ada kompor. Ada kompor pokoknya bisa buat keliling. Ya nggak terlalu banyak sih Pak, dulu paling 100.000 cukup. Sudah jadi rombong. Masalah kayunya dulu juga nggak beli lah, hitungannya ngambil dari proyek. Iya. Gitu. Nah, setelah jualan sendiri itu belum punya istri ya? Belum. Masih bujangan ya? Iya.
Tahun berapa itu, Pak? Maksudnya pas Mulai jual sendiri? mulai jual sendiri, Rombongan, ya, pakai rombong sendiri? pakai rombong sendiri itu 89 akhir. Sudah mulai? 89 akhir 90 awal. Sudah mulai? Sudah mulai Pak. Setelah Pak Jayen keliling jualan sendiri, itu kelilingnya kemana? Daerah kalau sore Dharma Husada Indah, kalau malam masuk Jojoran Gang 3 itu. Seperti rutenya yang Ya. lama itu? Nggak yang lama nggak cemburu maksudnya? Enggak. Nggak lewati jalan aja? Enggak. Dulu emang kan banyak Pak tahu tek itu. Keliling itu bisa 10 rombong lebih satu sekali, iya. Satu jalan itu bisa, jadi bergantian gitu. Gitu ya. Jadi nggak ada kata iri, ya sih emang rezekian gitu. Pertama kali jualan itu dapat keuntungan berapa tuh? Keuntungan? Kalau awal-awal sih kadang-kadang nggak ada untung Pak. Nggak ada untung? Nggak untung? Masalahnya ya pokok buat makan tok gitu Pak, cukup buat makan. Pernah awal-awal itu laku 3 piring pernah, 5 piring pernah. Ya dialami aja ya, emang ini sudah kerjaannya dirutini. Loh, terus lontongnya lah mampu lah? Enggak Pak, kalau tahu tek itu saumpama sekarang nggak laku, dipanasi lagi buat besok bisa. Oh bisa ya? Jadi nggak ada yang buang. Kalau petis dimasak lagi. Oh bisa? Oh gitu ya? Jadi nggak ada yang buang kecuali cambah biasanya kalau cambah. Karena cambahnya kan direbus itu ya? Cambah direbus, kalau sudah selesai direbus kadang-kadang mampu ya? Ya itu Pak, biasanya kalau yang buang cambah. Kalau lain-lain nggak ada yang buang. Lontong nggak lontong ya? Enggak, dipanasi lagi nggak apa-apa. Oh masih kuat, sampai kuat berapa lama lontong gitu ya? Lontong pokoknya kalau direbus lagi ya bisa sampai 3 hari, tapi kalau yang paling akhir wis rasanya beda. Beda ya? Meskipun nggak bau tapi beda ya? Nggak bau, cuma beda, nggak seperti yang awal-awal rasanya. Oh, awal-awal dorong tahu tek sendiri itu prosesnya lama ya untuk bisa survive untung itu? Yes nggak bisa Pak, yes pokoknya jalan gitu yes pokoknya untung berapa dijalani. Berapa lama itu dijalani? Kelilingnya ya kurang lebih sampai 2003. Sampai 2003 berarti kurang lebih 13 tahun Pak itu. 2003? Ya. 2003. 2004 kan mulai proses ada HP. Nah, itu mulai orang pesan pakai HP. Jadi pesan langsung dibikinin terus diambil. Jadi prosesnya lebih mudah. Sebelum proses pakai HP. Dulu sampai kan juga ngendon di Dharma Husada yang di portal itu, yang terkenal. Nah itu sudah termasuk punya HP itu. Nah itu udah masuk. Nah, gara-gara ada HP itu, jadi orang pesen dibikin, ada orang pesen lagi, dibikin, jadi nggak sempat jalan. Tahun berapa ngendon di portal situ? Mulai 2004. Mulai 2004. Sampai 2006 itu. Itu sudah nggak keliling lagi. Cuma dorong dari rumah, langsung dicangkrukno yang kono. Dodolan yang kono. Latih lewat Baipun Mitrade. Gelar bangku yang kono. Enggak sih, enggak. Bangkunya enggak ada. Cuma pelayanan pakai. Cuma akhir-akhir sih ono kursi piro, loro. Kursi. Soalnya kalau ada orang makan, biasanya kalau ada orang makan di tempat itu duduk di apa itu? Badukan. Badukan apa? Ya, yang di badukan itu. Yang di badukan itu. Itu sudah mulai terkenal ya? Dengan namanya tahu telur Pak Jayen. Nah, mendapat julukan tahu telur Pak Jayen setelah nongkrong di portal awal-awal di portal. Berapa tahun di sana? Yang di portal? Kurang lebih 2 tahun gitu Pak. 2 tahun ya? 2 tahun. Mulai tahun 2004 akhir sampai 2006. 2004 sampai 2006. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Rek, sedikit dinopos, ya toh. Kayak so encet gak apa-apa. Tetapi kalau ingin mau buka dengan tahu tek Pak Jayen, ini tinggal telepon atau WA di nomor di bawah ini. Nanti akan bisa digojekkan, ya.
Dan harganya nggak terlalu mahal kok sekarang. Paling 17.000 plus ongkos gojek. Terus nyampe rumahnya. Nggak perlu datang ke rukunnya. Semua sebatang. Tahu telur Pak Jayan? Enak lah, ya. Coba kalau percaya. Ayo, lanjut mana? Ngobrol kalau Pak Jayan Juragan tahu telur. Pak Jayan yang terkenal. Biar terus sejarah rek, ya ta. Pak Jayan setelah di portal ya ta, 2 tahun. Terus itu gara-gara ya apa diusir satpam tak ya apa ceritanya? Ya awal-awal di portal, terus lama-lama kan rame Pak. Rame. Habis gitu ada tukang parkir. Oh ya. Sebelumnya nggak ada tukang parkir itu, nggak apa-apa, aman-aman aja. Begitu ada tukang parkir, ada tetangga yang iri, nggak mau lah kau merasa jalan kok dikasih parkir, kok ada yang parkir. Habis gitu yang tetangga itu komplain ke satpam, terus satpamnya bilang ke sayanya. Jadi terpaksa cari tempat. Gara-gara diparkir. Ya saking ramine ya kan. Saking ramine. Sajane yang untung tukang parkir gitu, kasih pendapatan dan pekerjaan orang. Tapi kan versinya orang warga yang ada di sana merasa terganggu. Loh iki jalan lewat aku, lewat kene kok diparkir kan. Nah, setelah tidak jualan di portal, jalan yang di portal, itu jalan apa sih? Dharma Usada Indah 1. Ya, ingat saya jalan Dharma Usada yang di portal jalannya itu arah ke Galaxy Mall. Nah, setelah di sana cari tempat kemana lagi pindah? Nah, terus setelah situ saya ada keinginan pokoknya cari tempat yang deket-deket portal itu. Ternyata saya nyoba ke cucian yang kurang lebih kalau dari portal situ 100 meter, ya 150 meteran kan. Coba tanya situ, saya ikut di sini bisa nggak? Ternyata bisa. Cucian mobil itu? Yang cucian mobil yang terkenal bengkel itu. Bengkel sama cucian. Terus pindah situ Pak. Dikasih tempat di situ? Dikasih tempat di situ, di cucian mobil di bengkel itu. Sistemnya kontrak atau bagaimana di situ? Awal-awal dulu saya nggak ditarik Pak, cuma suruh bantu bayar listrik. Oh awal-awalnya? Berjalan berapa bulan gitu, ya kurang lebih berapa bulan gitu. Terus ikut bantu bayar kontrak. Oh, pertama cuma untuk karena kan nempati di depan. Di depan. Tidak masuk ke bangunannya dia. Enggak. Kan nempati halaman yang di halaman, ya supaya karena lahan parkir termasuk kan kalau malam kan ya kosong. Karena aktivitasnya cuci mobil dan bengkel kan cuma siang saja. Daripada nganggur, tempati di sana bayar listrik. Terus saya kira juga ikut kontrak di sana. Ikut bantu bayar kontrak. Oh, bengkelnya itu kontrak terbasa? Iya. Oh. Bengkelnya kontrak soalnya. Bengkelnya itu kontrak ya? Lah, awal join kontrak itu berapa dulu? Awal dulu 40 juta. Bengkel 60. Pertama masuk 60. Tapi awak masuk pas mari bayar lampu kon bayar 40. Oh ya awal-awal 40. 40 60 berarti ya. 40 60 bengkel 60 sampai 40. Nggih. Itu tahun berapa? Tahun 2008. 2008. Iya Bu ya, kurang lebih 2008 ya. 2007 akhir ya. 2007 akhir. Masuk bengkel sudah 40 juta. Ya lumayan ya, larang ya. Nggih, soalnya tahu telurnya sepertinya kan mulai jalan. Terus bengkelnya agak turun berkurang, jadi bantulah itu. Nah, setelah terkenal Pak Jayan dengan menempati join dengan bengkel yang di sana, itu rata-rata berapa porsi sih setiap malamnya? Awal-awal apa yang sekarang? Enggak, yang pada saat tempati di bengkel itu. Rame-ramenya di bengkel. Rame-ramenya di bengkel ya kurang lebih berapa porsi?
Semalam. kurang lebih di bengkel kurang lebih 300-an lah Pak 300 porsi. Wah, ya banyak ya. yang di bengkel. 300 porsi itu setiap harinya, ya setiap malam itu kan cuma malam aja. Keuntungannya sampai berapa? Keuntungan bersih itu? Masalahnya kan ya 40%-an lah Pak kurang lebih. 40% ya kurang lebih loh. Ya karena kan bayarnya buat bayar kontrak. bayar kontrak ya larang ya. Terus bayar aktivitas anak-anak. Heeh. Kalau bayar kontrak ya kalau bersih ya kurang lebih 30 lah Pak. Masalahnya kepotong bayar kontrak Kepotong bayar kontrak segala macam itu ya. Kurang lebih 30%-an. 30%-an ya. Pak Jayan, tahu telur ini kan sudah menjadi legendaris. Jadi orang-orang luar kota, orang sudah tahu lah namanya tahu telurnya Pak Jayan itu ya. Yang menjadi ciri khasnya tahu telurnya Pak Jayan ini apa sih? Yang katanya orang-orang ramai itu? Kalau katanya orang-orang, saya sendiri sih nggak gitu katanya orang-orang petisnya yang beda dari tahu tek yang lain. Oh, petisnya? Nah, petis bumbu ya. Rasanya petisnya gimana katanya? Ya katanya lebih pokoknya lebih dari yang lain, lebih gurih, lebih terasa. Kalau lain-lainnya kan sama, tahu, telur, kentang, lontong, kerupuk juga sama. Cuma yang beda emang katanya bumbu petisnya. Tahu telur Pak Jayan ya tak? Di tempat yang bengkel itu menempati berapa tahun? 2006 awal 2007 sampai 2020 kurang lebih 13 tahunan. 13 tahun ya? Kurang lebih ya lumayan ya? Nggih. 13 tahun ya. Nah, terakhir menempati bengkel itu kontrakannya sudah berapa? Terakhir 280 di tahun 2019 ya sampai 2018 itu sudah seharga kontrakan 280 luar biasa. Padahal awalnya cuma 40 awalnya kan 40 ya 40 sama terus 60 terus 80 sampai 280 setahun itu ya? Setahun. Nah ya, kontrakannya aja 280 per tahun. Nah, keuntungannya Pak Jayan ini berapa sih setiap tahunnya sebenarnya? Kalau di total? Masalahnya saya nggak pernah notal. Pokoknya bisa bayar kontrak, bisa bayar anak-anak cukup. Wis, nggak pernah notal Pak. Nah, satu hari itu menghabiskan kacang berapa pada saat rame-ramenya? Lombok berapa, kacang berapa? Ini kan ada kacangnya tuh, ada petisnya. Berapa kilo itu? Itu pun juga nggak pernah prediksi Pak. Nggak pernah prediksi juga? Nggak pernah dihitung secara enggak. Habis satu hari habis petis sekian kilo misalnya? Enggak pernah prediksi Pak. Oh, nggak pernah prediksi? Nggak pernah. Oh gitu ya. Masalahnya kayak kacang gitu habis ada yang ngirim. Jadi saya nggak pernah tahu-tahu yang punya toko nagih. Jadi juga nggak pernah. Dihitung manajemennya itu nggak pernah? Nggak pernah. Sampai sekarang pun juga nggak gitu? Sampai sekarang pun nggak pernah. Oh gitu ya? Anaknya nggak bantu gitu, bantu manajemennya ini? Oh malah nggak Pak, malah nggak Nggak minat? Nggak, ya minat cuma masih belum seperti sedalam itulah. Pokoknya bisa buat bayar anak-anak, masih bisa beraktivitas setiap hari. Sampai sekarang juga gitu? Pokoknya bisa cukup bayar cicilan, soalnya di cicilan. Sebelum ke cicilan, terakhir nempati tempat kontrakan itu tahun berapa? 2000 berapa? 2020 akhir. 2020 akhir? Setelah 2020 akhir? 2021 pindah ruko. Yang di? Jalan Dharma-Usada Indah Raya. Jalan, yang sekarang yang ini? Sebelah cucian mobil dulu, sebelah bengkel. Yang ada ruko-rukonya itu ya? Oh, itu baru punya sendiri sekarang? Setahunnya berapa cicilan itu? Atau setiap bulannya? Setiap bulannya kena 53 juta 53 luar biasa ya. Sampai usaha sampai jadi besar loh Pak. Saya kalau dihitung ya 1 bulan 53 juta. Nah sekarang keuntungan bersihnya ini kan luar biasa Pak Jayan ini gitu. Padahal cuma tahu telur. Nah Pak Jayan sekarang sudah punya
ruko sendiri, cuma tinggal mikir setiap bulannya itu bayar cicilan. Cicilan. Nah, kan lumayan. Dulu awal-awal di bengkel cicilannya 40 per tahun ya. Per kan? tahun iya. Sampai Awal-awal 280 sampai per tahun tinggal 280 bagi. per tahun, Tapi iya. sekarang ini sudah 50 berapa? 53 per bulan. per bulan. Berarti kalau 1 tahun udah berapa itu? 600 berapa? 600. 620. Iya, 620. Kali 8. Iya kan? Kan 8 tahun. Cicilannya sampai 8 tahun. Nggih. Berapa miliar itu? Kali 8 ya kurang lebih piro 5 Lima miliatan. 5M ya. Nggih. Tapi Pak Jayen di situ cuma sebagai tempat usaha toh apa juga sebagai tempat tinggal? Yang di ruko sekarang? Cuma sebagai tempat usaha. Tempat usaha toh ya. Nggih. Sama tiduri karyawan. Tidur karyawan di rumah. Oh, di rumah? Ada mesnya sendiri. Oh, enggak di situ. Jadi Enggak. khusus jualan. Khusus toh? jualan, nggih. Mulai lantai 1 sampai lantai 3. Nggih, lantai 3 buat gudang. Gudang, lah Nggih. ya, lantai 3 gudang. Nggih. Berarti lantai 1, lantai 2 Lantai 2. jualan. Nggih. Tahu telur. Tahu telur. Waktu di bengkel pegawainya berapa dulu? Waktu di bengkel masih lebih banyak di bengkel dulu Iya, sebelumnya corona. Nah, Oh, sebelum corona. sebelum corona. Enggak, sebelum corona berapa di waktu di bengkel? Sebelum Ada 20? corona hampir 18 kan? 18 orang. 17, iya 17. Kurang lebih segitu. Kurang 17 lebih orang. 17-an. Nah. Sekarang yang di Ruko sendiri, sekarang sekitar berapa? 14. Cuma ya kan ada rolling kan. Ya, karena Yang di ruko 7. Heeh. karena corona ini kemarin Nggih, ya. nggih. Pengaruhnya banyak corona kemarin. Omsetnya. Omsetnya awal-awal corona luar biasa, Pak. 50% lebih turunnya. Orang jarang keluar, jarang Nah, beli, jarang keluar. jarang ngandok. Nah, Itu ya. nggih. Tapi sekarang sudah mulai. Sudah mulai normal. Sudah mulai normal. Langganan balik mana? Nggih. Langganan lama itu pada mana? Nggih, cuma sudah normal. Pak Jayen, tahu telur ini kan cukup terkenal ya. Tahu telur Pak Jayen siapa sih nggak kenal. Sekarang tempatnya di jalan apa Pak Jayen? Jalan Dharma Usada Indah Raya. Nomor? C2. Nomor ruko nomor 43. Ya. Kalau ke Surabaya, rekan-rekan semuanya yang melihat podcast hari ini, kalau dengar namanya tahu telur Pak Jayen, tinggal di Google atau lebih tepatnya itu di Ruko Dharma Usada Indah Raya nomor C2. Nah, itu nanti akan ketemu di situ terpampang ada ruko 3 lantai tahu telur Pak Jayen. Setelah Pak Jayen banyak pesanan-pesanan gitu. Termasuk mungkin ngelayani nggak Pak Jayen pada saat ada apa itu hajatan atau apa, pernah diundang itu untuk melayani hajatan suatu rombong kayak Akhir-akhir ini sih mestinya melayani Pak, cuma akhir-akhir ini nggak ada pesanan. dulu ada ya? Ada. Oh dulu ada ya? Ada, gitu ya? nggih. Sebelumnya corona dulu. Sebelum corona ada sering ya gitu ya sering. untuk melayani diundang, rombongnya dibawa ke sana. Nggih. Tahu telur Pak Tahu Jayen telur Pak Jayen rombong itu sampai bawa ke tempat situ. ke sana ya. Pejabat siapa yang pernah datang ke tempatnya tahu telur Pak Jayen? Waktu itu Pak Ganjar, Wali Kota Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Oh, gubernur ya Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo. Pranowo yang rambutnya putih. Nggih. Sama rombongan di sana. Sama rombongan. Oh. Kok tahu? Dia enggak ditanya kok tahu telurnya Pak Jayen enggak? Enggak sempat tanya situ sih, Pak. Oh. Dia termasuk penggemar dan suka dengan tahu telur Pak Jayen. Setiap ke Surabaya datang ke sana. Berapa kali datang ke sana? Cuma saya melihat cuma 1 kali toh, Pak. Oh, waktu itu. Pak Jayen sekarang ini Pak Jayen usahanya kan sudah maju ya, sudah lumayan sukses, sudah punya tempat tersendiri, artinya tempat usaha sendiri, sudah tidak kontrak lagi. Ada nggak punya keinginan mengembangkan usaha ini ke tempat lain? Maksudnya ke kota atau kabupaten atau ke tempat-tempat lain? Dan kalau saya sih ada sih rencana, cuma saya sendiri masih belum mungkin
yang melanjutkan anak saya lah mungkin. Generasinya ya. Yang akan melanjutkan yang bisa akan mengembangkan keluar kota nggih. Pak Jayan ini kan asli Bojonegoro ya? Nggih. Loh. Apa nggak ada keinginan jualan di Bojonegoro, buka cabang di sana? Enggak. Kayaknya soalnya nggak jalan Pak tahu tek di daerah Bojonegoro nggih. Soalnya di Bojonegoro sudah ada sendiri siapa itu? Tahu lontong terkenal kalau di Surabaya kalau di Bojonegoro tahu lontong, tahu kecap. Oh. Hampir sama. Iya, cuma emang beda. Kalau tahu lontong itu kan banyak kecapnya. Petisnya cuma dikit. Sedikit, betul. Kalau tahu telur Pak Jayan ini kan petisnya akeh. Jadi kayak yang lebih petisnya. Petisnya yang lebih nyaman ya. Yang terakhir Pak Jayan ya. Di musim corona dan sekarang ini sudah alhamdulillah corona sudah benar-benar reda. Dan untuk bangkit orang-orang yang jualan seperti tahu telur Pak Jayan ini, pesan-pesannya Pak Jayan untuk sesama penjual tahu telur, baik yang masih jalan di surung rombong itu ya toh, maupun yang sudah banyak di tempat-tempat lain tahu tek. Pesan-pesannya apa supaya bisa maju, supaya bisa banyak pelanggannya dan tidak gampang menyerah dalam suatu usaha. Ya. Kalau pesan-pesan dari Pak Jayan sih, kalau mau usaha apapun itu diusahakan bertekad dengan sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Kalau mau buka tahu telur ya tahu tek harus 100% masuk ke tahu tek, biarpun itu awal-awal sepi ya emang itu proses kalau sepi. Terus lakunya ya harus jujur semangat, jangan putus asa, terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Gak usah pakai dukun ya? Selama ini Pak Jayan yang namanya dukun nggak pernah mengenal Pak. Kalau mengenal cuma yang membuat dukun saya mengenal. Kalau yang dukunnya nggak pernah. Selama ini mulai tahun 89 sampai detik ini, yang namanya pintunya dukun pun saya nggak pernah menginjak. Cuma kalau yang membuat dukun, tiap malam, tiap hari saya nyedek sama yang membuat dukun. Yang membuat dukun. Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa, yang Gusti Allah. Pak Jayan, terima kasih Pak Jayan bisa hadir di podcastnya Cak Ji. Dan untuk warga podcast, para netizen, warga kota Surabaya khususnya, itulah sejarah perjuangan Pak Jayan. Beliau ini mulai dari bawah, betul-betul mulai nguli ngemper ngene tanggane, ngene jojoran, asline wong Bojonegoro, sampai sukses punya usaha yang namanya tahu telur, mulai nyurung sampai duwe ruko, mulai rego tahu tek sing waktu itu berapa Pak Jen? 150 rupiah. 150, saiki piro sak piring? Sekarang yang di ruko itu 17.000. Sekarang sudah 17.000. Dan setiap bulannya beliau ini juga bisa nyicil rukunya, gak tanggung-tanggung, saulan 58 juta, luar biasa kan? 53. Makanya kalau punya usaha nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah gampang mutung, yang penting ditekuni, yang penting ikhlas dijalani. Soal rugi itu dijalani dulu, nanti toh akan menuai hasilnya seperti Pak Jayan. Terima kasih Pak Jayan. Selamat untuk tahu telur Pak Jayan yang ada di Dharma Wangsa.